warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa beraktivitas hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang yang kita rasakan saat ini. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Iya, mantap. Semangatnya luar biasa sekali ya. Sebelum kakak memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kakak memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama kakak Intan Indah Permatasari, biasa dipanggil Intan. Kakak mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Kendari, biasa disebut dengan IAIN Kendari. Alamat kakak di Kelurahan Sikili, Kecamatan Kabena Barat, Kabupaten Bombana. Mungkin itu saja adik-adik. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ya, jika tidak ada, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya dan semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya terlebih dahulu kita memulai dengan doa. Kita memulai dengan doa belajar secara bersama-sama ya. Oke, baiklah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelumnya kakak mau tanya, apakah semua hadir? Alhamdulillah semua hadir ya. Oke, baiklah adik-adik, subtema kita pada hari ini yaitu malaikat selalu bersamaku. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui pengertian iman kepada malaikat, hukum beriman kepada malaikat, tentang penciptaan malaikat, perbedaan malaikat, jin dan manusia, tugas masing-masing malaikat, dan hikmah beriman kepada malaikat. Sebelumnya kakak mau tanya kepada kalian semua, ada yang tahu malaikat itu, iman kepada malaikat itu rukun iman keberapa sih? Oke, pintar. Iman kepada malaikat itu rukun iman kedua. Ada yang tahu lagi apa sih itu iman, pengertian dari iman kepada malaikat? Oke, jika tidak ada, kakak akan menjelaskan pengertian dari iman kepada malaikat. Oke, iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Dari segi istilah, iman berarti percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan seluruh anggota badan atau diamalkan dengan perbuatan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang diambil dari kata laka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat merupakan makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi istilah, malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah yang patuh, taat, dan tak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Kita lanjut, beriman kepada malaikat hukumnya fardu ain. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasulullah Muhammad telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampuni kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Ada juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, sampai di sini paham adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang penciptaan malaikat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang kita miliki dalam hal ini manusia, apalagi yang berbentuk gaib termasuk malaikat, sumber yang kita dapat jadikan sebagai rujukan adalah kita berpatokan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lain tentang malaikat yang sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Fatir ayat 1 yang dimana disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah ya adik-adik bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang mengatakan malaikat memiliki ciri-ciri lain seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, patutlah kita meragukannya ya adik-adik. Oke? Masih semangat? Iya, kalau masih semangat kita lanjut ya. Baiklah. Oke, selanjutnya kakak akan membahas tentang perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Dari segi asal sudah sangat berbeda ya adik-adik. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api. Baik, dari segi sifat dan ciri-cirinya bisa dilihat dalam tabel yang kakak akan tampilkan ya. Dalam tabel tersebut sudah jelas bahwa malaikat gaib, manusia nyata, dan jin nyata. Malaikat tidak memiliki nafsu, manusia dan jin memiliki nafsu. Selanjutnya, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Sedangkan jin selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam tabel tersebut malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin berjenis kelamin. Selanjutnya, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak memiliki nafsu, dan tidak kawin. Sedangkan manusia minum, tidur, kawin, dan melakukan aktivitas yang lain. Sedangkan jin sama halnya seperti manusia.
Terakhir, malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis atau tetap, sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis atau berubah-ubah, dan jin memiliki akal pikiran. Oke, dari tabel di atas sekiranya sudah cukup jelas ya adik-adik tentang perbedaan malaikat, manusia, dan jin, baik dari segi sifat dan ciri-cirinya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jumlah malaikat. Sebelum kakak membahas tentang jumlah malaikat, kakak mau tanya kepada kalian semua, ada yang tahu di sini jumlah malaikat itu ada berapa? Ya, umumnya kita tahu itu jumlah malaikat itu ada 10. Dalam sebuah hadis yang menggambarkan tentang berapa jumlahnya malaikat, dia menggambarkan atau menjelaskan tentang jumlah malaikat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali radhiyallahu anhu berkata, yang artinya dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, karena dengan banyaknya jumlah malaikat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku yang diperbuat oleh manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama-nama malaikat yang telah diberikan tugas masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama malaikat tersebut diabadikan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, dari penjelasan kakak sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kakak anggap kalian sudah paham ya. Oke, lanjut kita akan membahas tentang nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Sebelum kakak membahas nama-nama malaikat, kakak mau bertanya kepada kalian semua. Tentunya kalian sudah tahu semua kan jumlah malaikat beserta tugas-tugasnya, nama malaikat serta tugas-tugasnya masing-masing. Oke, kakak akan tunjuk. Coba Tiara sebutkan jumlah 10 malaikat yang kamu ketahui dengan tugas-tugasnya ya. Betul sekali. Kakak akan membahas tentang 10 nama malaikat beserta tugas-tugas utamanya saja ya. Oke, nama-nama malaikat beserta tugasnya yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan penghulu para malaikat. Tugas utamanya yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Yang kedua yaitu adalah malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur segala urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengatur rezeki terutama kepada manusia. Ia bertugas mengatur air, menurunkan hujan atau petir serta mengatur rezeki kepada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan makhluk Allah yang lain di muka bumi ini. Oke, lanjut yang ketiga yaitu malaikat Israil yang bertugas untuk mencabut seluruh nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Biasa disebut dengan malaikat maut. Yang keempat yaitu malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala. Malaikat Israfil memegang trompet suci yang ada di bibirnya menunggu selama berabad-abad menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditiup pada hari kiamat. Selanjutnya yang kelima yaitu malaikat Mungkar yang bertugas menanyakan orang di dalam kubur.
Malaikat Munkar bertugas bersama dengan malaikat yang keenam, yaitu malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir atau malaikat yang kelima dan keenam ini bertugas untuk menanyakan atau menguji iman seseorang yang sudah mati di alam kubur. Malaikat yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat seluruh amal kebaikan yang telah diperbuat oleh manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Raqib bertugas bersama dengan malaikat Atid atau malaikat yang ke-8, yaitu malaikat yang bertugas mencatat seluruh amal buruk yang telah diperbuat oleh manusia di permukaan bumi ini. Oke, yang ke-9 yaitu malaikat Mikail yang bertugas menjaga pintu neraka. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaw ya malikul liqdi alaina rabbuka qala innakum makizun. Artinya, dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan sebaliknya dari malaikat Mikail. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Terakhir kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menambah rasa ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu senantiasa berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan, sebab kita selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, serta semangat dan ikhlas dalam beribadah. Dari penjelasan kakak hingga saat ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin cukup sekian pembahasan kita dari ini ya. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini ya. Kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini yaitu bahwa iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan segala perbuatan. Malaikat itu kita juga harus percaya malaikat itu diciptakan dari cahaya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar perintah-perintahnya. Jika kita sudah tahu tentang penjelasan dari iman kepada malaikat, tentunya kita harus menerapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Misalnya berbuat jujur, patuh, taat, dan semangat dalam beribadah. Karena dimanapun, kapanpun kita selalu diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kakak ya. Sebagai tugasnya, kakak minta kepada kalian semua mencari nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing yang lengkap dan cantumkan sumbernya dari mana kalian mendapatkan penjelasan tersebut ya. Oke, kakak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.